Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Juliana Pratiwi, NIM 105200029 akan menjawab soal luas yang telah diberikan. 1. Jelaskan paradigma administrasi negara. Administrasi negara merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara merupakan manajemen dan organisasi kegiatan pemerintahan daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu. Jadi, paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi, serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Nicholas Henry secara rinci mengemukakan 5 paradigma administrasi negara, yaitu 1. Dikotomi politik dan administrasi. Paradigma ini membahas tentang penempatan administrasi negara sebagai suatu ilmu yang logis. 2. Prinsip-prinsip administrasi negara. Paradigma ini membahas tentang prinsip penggunaan administrasi negara sebagai fase perjuangan antara manusia industrialis dengan pemerintah. 3. Administrasi negara sebagai ilmu politik. Paradigma ini membahas tentang penempatan lanjutan administrasi negara dalam konteks politik, di mana administrasi negara digunakan sebagai penunjang keilmuan politik. 4. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Paradigma ini membahas mengenai penempatan dan penegasan mutlak administrasi negara sebagai ilmu administrasi, walaupun juga menjadi cabang ilmu politik. 5. Administrasi negara sebagai administrasi negara. Paradigma ini membahas konsep dasar pembelajaran administrasi negara yang universal. Soal yang kedua, mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Ilmu administrasi adalah persoalan tentang manusia, terutama yang berkaitan dengan kegiatan tata usaha, pengaturan dan keteraturan, serta kegiatan kerjasama antar manusia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan, serta penataan dan pengelolaan pekerjaan. Oleh karena itulah ilmu administrasi perlu dipelajari, karena menyangkut urusan tata usaha yang bersifat mencatat atau membukukan. Selain itu juga menyangkut proses pelaksanaan keorganisasian. Mengapa demikian? Karena pada setiap organisasi atau wadah administrasi sangat diperlukan keahlian administrasi untuk mengelola dan mengatur perencanaan dan kegiatan kerjasama antar anggota organisasi, agar tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan lurus dan sebagaimana mestinya. Tanpa adanya ilmu administrasi, suatu organisasi tidak akan berjalan baik, dikarenakan tidak adanya pengelolaan dan kerjasama yang baik. Sehingga dampaknya adalah tidak berjalan tujuan organisasi, yang akan berakhir pada kehancuran organisasi tersebut. Pentingnya ilmu administrasi berlaku bagi semua organisasi, bahkan sampai organisasi tingkat terkecil sekalipun, yaitu keluarga. Soal yang ketiga, mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan beserta contohnya. Tentu saja administrasi negara tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Ini karena berhubungan dengan tujuan dari administrasi dan negara itu sendiri. Bagi suatu negara yang berdemokrasi, tujuan administrasi negara adalah untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan rakyatnya. Beberapa keinginan yang ditetapkan oleh rakyat diantaranya adalah keamanan, kesejahteraan, ketertiban, keadilan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu, administrasi negara menjadi sistem yang mengatur bagaimana proses pengelolaan negara itu sendiri, agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Karena administrasi negara mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Contohnya adalah bagaimana pemerintah mengatur mengenai tata cara pelayanan kepada masyarakat dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Soal yang keempat, jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik.
Hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial dapat dengan mudah dilihat dari kenyataan bahwa administrasi negara selalu berlangsung dalam suatu lingkungan sosial. Ia selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan bersifat universal, dan telah berlangsung sejak adanya peradaban umat manusia. Dari waktu ke waktu, masyarakat terus berkembang, sehingga banyak menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat yang menuntut pemecahan secara komprehensif. Untuk menghadapi situasi seperti itu, tidak ada satupun ilmu atau disiplin ilmu yang mengklaim dirinya mampu memecahkan segala persoalan yang ada di masyarakat, tanpa melibatkan atau bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Dengan kata lain, pemecahan masalah-masalah sosial memerlukan sumbangan dari berbagai macam bidang keilmuan. Pandangan ini juga berlaku bagi ilmu administrasi. Negara yang tidak hanya pada tahap penyelesaian masalah sosial, akan tetapi justru perkembangan administrasi negara sangat ditopang oleh ilmu yang lainnya. Itulah kenapa administrasi negara dan ilmu sosial lainnya saling berhubungan, karena mereka saling menopang dan saling melengkapi satu sama lain. Soal yang kelima, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan disertai contohnya. Dampak yang ditimbulkan dalam perkembangan teknologi pada administrasi dapat kita lihat pengaruhnya terhadap organisasi. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, mutu layanan publik semakin meningkat dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah, supaya dapat terbentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Ini tentu akan membantu untuk mencapai tujuan dari administrasi itu sendiri, yaitu tercapainya pengelolaan yang baik. Salah satu contoh pemanfaatan perkembangan teknologi dalam bidang administrasi adalah dibentuknya e-government yang meningkatkan efisiensi kepemerintahan. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.